Perkenalkan, saya Yulia Masriani dengan akhiran NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas perilaku organisasi saya, yaitu tentang analisis perilaku pelaku organisasi BEM FEB UGM 2021 Kabinet Arungan Asa. Tujuan organisasi yang pertama adalah visi, menjadikan BEM FEB UGM sebagai lembaga yang inklusif dan interaktif terhadap mahasiswa dengan fokus meningkatkan kolaborasi sebagai wadah belajar, berkembang, dan berdinamika bagi seluruh mahasiswa FEB UGM. Kemudian yang B, visi. Yang pertama, menciptakan hubungan internal yang kekeluargaan dan profesional. 2. Merangkul himpunan jurusan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa non-organisasional. 3. Melayani mahasiswa FEB UGM dengan program pemberdayaan berbasis inovasi dan kolaborasi. 4. Menguatkan media aspirasi untuk mahasiswa dan masyarakat secara solutif. 5. Menghasilkan kajian strategis untuk memecahkan masalah nasional dan internasional. C. Annual Goals. Menjadi inisiator gerakan kolaboratif yang memberikan kontribusi terbaik sesuai kebutuhan stakeholder BEM FEB UGM. D. Operating Goals, yang meliputi berbagai aktivitas seperti need assessment, pengembangan potensi anggota, peningkatan sinergi antar departemen, integrasi program kerja, hingga optimalisasi evaluasi internal organisasi. Karakteristik anggota organisasi yang utama adalah, yang pertama, berjiwa kolaboratif. Anggota diharapkan aktif membangun kerjasama baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal. Yang kedua, profesionalisme dan kekeluargaan. Nilai ini menjadi dasar dalam berinteraksi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman namun tetap produktif. Yang ketiga, berorientasi pada pengembangan diri. Setiap anggota tidak hanya menjalankan tugas organisasi, tetapi juga didorong untuk meningkatkan soft skills dan hard skills pribadi. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Anggota dilatih untuk tanggap terhadap dinamika zaman, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang menuntut fleksibilitas tinggi. Yang kelima, berlandaskan nilai-nilai organisasi seperti empati, substantif, suportif, sinergi, dan semangat. Anggota organisasi BEM FEB UGM 2021 terdiri dari, yang pertama, mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang memiliki komitmen untuk aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, pengurus BEM FEB UGM yang tersebar dalam berbagai biro dan departemen seperti Biro PSDM, Biro Kesekretariatan, Biro Keuangan, Departemen Keilmuan, dan Departemen Minat dan Bakat. Yang ketiga, stakeholders internal lainnya termasuk himpunan mahasiswa jurusan, lembaga kemahasiswaan, dan seluruh mahasiswa FEB yang terlibat secara tidak langsung. Struktur organisasi, yaitu yang pertama Ketua BEM, yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan arah organisasi. Ketua BEM memimpin seluruh kegiatan dan program kerja BEM, serta berfungsi sebagai penghubung utama antara BEM dengan pihak eksternal seperti fakultas, lembaga kemahasiswaan lainnya, dan masyarakat umum. Yang kedua, Sekretaris Jenderal yang memiliki peran sebagai penghubung dan pendukung operasional harian BEM. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas koordinasi antara biro-biro dan departemen-departemen dalam organisasi. Yang ketiga, biro-biro BEM FEB UGM. Yang pertama yaitu Biro PSDM yang bertanggung jawab atas kaderisasi dan pengembangan kualitas pengurus BEM FEB UGM. Yang kedua, Biro Sekretariatan mengelola administrasi dan dokumen organisasi serta memfasilitasi jalannya komunikasi internal dan eksternal BEM FEB UGM. Yang ketiga, Biro Keuangan, yaitu yang mengatur aliran dana dan pengelolaan anggaran untuk seluruh kegiatan organisasi. Yang keempat, departemen-departemen. Yang A, kemudian Departemen Keilmuan, bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan akademik dan keilmuan, seperti kompetisi dan seminar. B, Departemen Minat dan Bakat, berfokus pada pengembangan potensi non-akademik mahasiswa, seperti olahraga, seni, dan kewirausahaan. Kemudian yang kelima, Koordinator Biro dan Kepala Departemen,
Masing-masing biro dan departemen dipimpin oleh seorang koordinator biro atau kepala departemen yang bertanggung jawab untuk menjalankan program kerja dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, staf ahli dan anggota pengurus. Setiap biro dan departemen memiliki staf ahli yang mendukung kinerja pengurus dengan memberikan saran dan konsultasi terkait bidang keahlian tertentu. Anggota pengurus bertugas melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan oleh koordinator biro atau kepala departemen. Daya organisasi yang pertama adalah respect to time. Dengan menjaga ketepatan waktu dalam setiap agenda, bekerja secara efektif dan efisien, menghindari pemborosan waktu, membagi waktu dengan terorganisasi dan profesional. Yang kedua, respect to people. Selalu berpikir, berkata, dan bersikap positif, memberikan apresiasi terhadap setiap pencapaian rekan, terbuka untuk konsultasi jika ada hambatan, memberi kepercayaan dan pendelegasian tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, respect to system, patuh terhadap keputusan dan kebijakan organisasi, menghormati seluruh aktivitas dan pertemuan yang diselenggarakan. Dan terakhir, 4, respect to yourself, memberi apresiasi atas usaha pribadi dan belajar dari proses dan pengalaman yang dilalui. Kemudian, selain itu, budaya kerja mereka juga didukung oleh prinsip 4K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nilai-nilai organisasi yang mengakar, yaitu ada 5. Yang pertama, empati. Yang kedua, substantif. Yang ketiga, suportif. Keempat, sinergi. Kelima, semangat. Kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, bersifat partisipatif. Ketua BEM tidak bekerja sendiri, melainkan mendorong semua pengurus aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja. Setiap biro dan departemen juga diberikan ruang untuk berinisiatif. Yang kedua, kepemimpinan berbasis nilai. Nilai utama yang dijunjung dalam memimpin adalah empati, substansi, suportif, sinergi, dan semangat. 3. Kepemimpinan berorientasi pada kaderisasi. Salah satu fokus penting adalah membangun pengurus baru yang memiliki kompetensi, komitmen, dan rasa memiliki terhadap organisasi melalui program School of BEM, Training Days, Organizational Upgrading, dan Credo. Keempat, kepemimpinan responsif dan adaptif. Mengingat tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19, pemimpin BEM diharapkan mampu mengambil keputusan cepat dan melakukan adaptasi program kerja secara dinamis. 5. Pendelegasian wewenang yang jelas. BEM membagi peran kepemimpinan tidak hanya pada ketua tetapi juga pada sekretaris jenderal, koordinator biro, kepala departemen, dan para staf ahli di setiap bidang. Dengan sistem koordinasi rutin melalui rapat-rapat besar seperti Raker, ETT, dan EAT.